Oke, jadi selamat sore, perkenalkan saya Jawa Muhammad Azam, ARP 5017 Di pada kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan tentang chapter 4 Gunung Geologi Gunung Api Purba. Di mana chapter 4 ini yaitu membahas tentang erupsi gunung api. Oke, ya, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa poin, yaitu ada pengertian erupsi gunung api, klasifikasi erupsi berdasarkan asal-usul bahan penyusun, klasifikasi erupsi berdasarkan sifat kegiatan, terus klasifikasi erupsi berdasarkan lokasi, eh, mekanisme erupsi, tipe erupsi gunung api, dan juga indeks letusan gunung api. Nah, itu yang pertama itu pengertian erupsi gunung api. Oke, yang pertama, sebenarnya erupsi gunung api itu adalah proses keluarnya magma dari dalam perut bumi ke permukaan. Tapi keluar di sini itu ada dua skenario utama. Yang pertama, yaitu magmanya itu benar-benar berhasil sampai ke permukaan. Ini itu kita sebut sebagai ekstrusi. Nah, hasilnya ya jadi batuan ekstrusif, kayak aliran lava atau material-material piroklastik yang sering kita lihat. Terus skenario kedua itu makanya nggak kuat nembus sampai atas. Jadi dia beku di tengah jalan tapi udah deket permukaan. Itu namanya intrusi dangkal. Nah, yang perlu digarisbawahi, kedua proses ini baik yang bisa keluar maupun yang cuma hampir keluar itu sama-sama dianggap sebagai bagian dari erupsi. Asalkan kejadiannya itu di lingkungan gunung api itu sendiri. Kadang ada juga magma yang setengah keluar, setengahnya lagi itu masih nyangkut di pipa bawah dan beku di sana. Nah, inilah yang jadi sumber lava atau vulkanik neck. Nah, selanjutnya yaitu ada klasifikasi erupsi berdasarkan asal-usul bahan penyusun. Nah, erupsi itu bisa kita bedakan berdasarkan asal materialnya. Ada tiga jenis utama di sini, yaitu erupsi magmatis. Itu jenis yang istilahnya paling klasik karena material yang keluar itu murni berasal dari magma baru yang naik dari dapur magma. Kemudian yang kedua itu ada erupsi freatik atau hidroklastika. Itu magmanya itu nggak ikut keluar. Dia cuma bertindak sebagai kompor super panas istilahnya di bawah tanah. Nah, panasnya itu mendidihkan air tanah. Uapnya menumpuk sampai tekanannya itu nggak tertahan dan akhirnya ya meletus lah. Yang meledak dan terlontar itu bukan magma baru tapi serpihan serpihan batuan lama yang ada di atasnya. Yang terakhir itu ada erupsi magmatis. Nah, ini tuh tipe esteran atau campuran. Jadi karena interaksi antara magma panas dan air, tapi ledakannya itu cukup kuat untuk melontarkan baik material batuan lama maupun material magma baru secara bersamaan. Nah, ini ada gambar. Yang atas ini itu merupakan erupsi magmatis. Magma dari dapur magma itu langsung naik lewat pipa konduit dan keluar jadi asap letusan. Nah, ini murni tenaga dari dalam magma. Terus yang bawah ini merupakan erupsi freatik. Magma di bawah itu cuma jadi pemanas, dia cuma manasin lapisan akuifer atau lapisan batuan yang mengandung air. Nah, uap airnya itu kejebak, tekanannya jadi tinggi banget dan akhirnya meledakkan batuan yang ada di atasnya. Makanya disebut dengan letusan uap. Next. Dan klasifikasi erupsi berdasarkan sifat kegiatan. Sekarang kita lihat dari sifatnya atau gampangnya itu cara magmanya keluar. Ada yang kalem dan ada yang meledak-ledak. Pertama itu ada efusif. Nah, ini tuh termasuk bisa dibilang erupsi yang santai ya. Jadi magmanya itu keluar dengan tenang, cuma meleleh gitu aja. Hasilnya jadi aliran lava atau kubah lava. Kemudian yang kedua itu ada yang eksplosif. Ini balikannya ini enggak santai atau yang apa ya meledak-ledak gitulah. Nah, magmanya ini keluar dengan ledakan dahsyat. Akibatnya materialnya itu hancur berkeping dari yang sehalus abu sampai segede batu besar atau biasa disebut itu bom blok vulkanik. Juga yang kombinasi atau campuran antara efektif dan eksplosif. Nah, jadi ganti-gantian antara meleleh dan meletus. Tipe inilah yang biasanya itu membangun gunung api komposit atau strato yang menjulang tinggi yang banyak banget ditemui di Indonesia. Hmm. Nah, ini contoh gambarnya. Yang gambar 4.2 ini itu ada contoh erupsi efusif. Kita bisa lihat ubah lava pijar di Merapi dan Cloud. Kelihatan dia itu nggak meledak, tapi cuma numpuk dan
apa ya, tumbuh perlahan di puncak. Nah, kan kayak meleleh gitu. Tenang. Kemudian yang gambar 4.3. Nah, ini itu juga efusif. Yang kiri itu aliran lava dari kawah mengalir santai dari lereng ya. Set. Nah, yang kanan ini lebih keren lagi. Aliran lava di Hawaii yang saking encernya itu apa nggak bisa mengalir jauh ke laut. Nah, ini menghasilkan uap putih yang tebal. Nah, ini yang gambar 4.4 ini baru contoh dari letusan eksplosif. Ini terjadi di anak Krakatau yang menyemburkan kolom abu ke tebal udara. Kelihatan beda banget ya. Ini kayak meletus boom gitu. Yang ini tuh kayak santai, tenang. Dan lanjut berdasarkan lokasi. Nah, selain dari sifatnya, kita itu juga bisa mengklasifikasikan erupsi itu berdasarkan dari lokasinya. Gampangnya magmanya itu keluar dari mana sih? Nah, yang pertama dari erupsi pusat. Ini yang paling umum, erupsinya itu terjadi di kawah utama yang biasanya itu ada di puncak gunung. Kemudian yang kedua itu ada erupsi lereng atau flame eruption. Itu magmanya itu cari jalan lain dan keluar lewat lereng gunung. Bisa cuma satu titik terminal atau dari retakan panjang yang membentuk deretan kawah atau linier. Nah, gitu ya. Terus yang ketiga itu ada erupsi eksentris. Nah, yang ini tuh lebih unik lagi karena erupsinya itu terjadi di luar badan gunung api utama. Itu bisa di kaki gunungnya atau di dataran sekitarnya. Itu. Nah, ini contoh gambarnya. Ada yang lateral dan yang samping ya. Yang A ini merupakan erupsi pusat keluar dari puncak, yang B dan C itu erupsi lereng. Magmanya itu meroboh ke samping dan keluar di lereng gunung. Kemudian yang D itu erupsi eksentris, dia itu bikin cerobong sendiri di luar gunung utama. Nah, ini cukup unik ya, D ini. Nah, selanjutnya kita membahas mekanisme erupsi. Sekarang kita masuk ke bagian why, kenapanya. Kenapa ada erupsi yang meledak dan ada yang cuma meleleh? Nah, itu sebenarnya kuncinya ada di tekanan gas di dalam magma. Kalau tekanan gasnya itu tinggi, erupsinya itu bakal eksplosif atau meledak-ledak. Nah, gas ini biasanya terperangkap di magma yang kental. Terus sebaliknya, kalau tekanan gasnya itu rendah, nah erupsinya itu bakal efusif atau tenang. Ini terjadi di magma yang lebih encer, di mana gasnya itu bisa keluar dengan mudah. Nah, jadi gampangnya itu seperti itu. Ini eh, tekanan gas itu dipengaruhi oleh kandungan air dan gas volatil, suhu magma, dan proses diferensiasi juga. Magma asam itu biasanya gas tinggi, terus erupsinya eksplosif. Kalau magmanya basah itu biasanya gasnya rendah, terus erupsinya efusif. Ini ada pengertian degassing juga. Artinya ya proses kebocoran gas dari magma menyebabkan erupsi berubah dari eksplosif ke efusif. Erupsi ini juga bisa jadi secara tegak atau miring ya. Nah, letusan yang eksplosif atau sangat besar itu juga bisa menghancurkan kerucut gunung api dan nanti akan bisa membentuk sebuah kaldera. Seperti itu. Ini contoh gambarnya. Yang gambar 4.8 ini eh, gas yang awalnya larut dalam magma itu mulai membentuk gelembung saat magma naik. Semakin ke atas, gelembung gasnya itu makin banyak dan besar. Sampai akhirnya itu meledak dan menghancurkan magma jadi serpihan-serpihan kecil. Ini yang gambar 4.9 ini perbandingan antara letusan dan lelehan ya. Skema yang kiri, itu gasnya nggak bisa keluar, jadi dia meledak di dekat permukaan fragmentase. Tapi di skema yang kanan, nah ini ada proses yang namanya degassing atau kebocoran gas. Gasnya itu udah keburu keluar duluan lewat rekahan-rekahan. Jadi magmanya itu sampai puncak, tegangannya itu bukan tegangan apa, tenaga ya. Tenaganya itu udah kempes dan cuma bisa meleleh jadi lava. Seperti itu. Ya, untuk selanjutnya ada tipe erupsi gunung api. Dari berbagai mekanisme tadi itu, para ahli itu udah mengelompokkan erupsi ke dalam beberapa tipe khas atau spesialnya ya, yang biasa dinamai sesuai gunung api ikoniknya. Nah, yang pertama tipe Hawaiian, ini paling kalem ya, tipenya efusif, didominasi lelehan lava yang super encer. Sangat encer, gasnya rendah, hasil alirannya lava luas, contohnya itu ada di Kilauea Mauna Loa ya. Kemudian yang tipe Strombolian, letusannya itu periodik kayak kembang api nyemburin material pijar tapi nggak terus menerus. Gasnya juga sedang,
Antaranya bom dan labili. Contohnya itu Stromboli dan anak Krakatau. Kemudian yang ketiga ada tipe vulkanian. Nah, ini letusannya itu eksplosif atau kuat tapi yang masih kuat menengah, gasnya tinggi. Nah, dan kolom abu juga ya lumayan tinggi di sini. Terus selanjutnya ada tipe Plinian. Nah, ini termasuk letusannya itu sangat eksplosif ya, sangat dahsyat. Magmanya jenisnya asam. Terus kolom abunya juga menjulang tinggi, biasanya sampai membentuk kaldera ya, Plinian ini. Contohnya itu ada Vesuvius sama Pinatubo. Nah, kemudian ada Ultra Plinian. Ini levelnya super eruption atau sangat dahsyat ya. Volumenya lebih dari 1000 km kubik. Dampak global, dampaknya itu apa ya? Bisa dirasakan secara global, saking dahsyatnya. Contohnya itu ada Gunung Tambora pada tahun 1815. Nah, di sini juga ada beberapa tipe khusus itu kayak Merapi yang khas dengan guguran kubah lavanya. Ada juga eh, Saint Vincent dan Saint Helens juga yang letusannya itu ke samping disertai longsoran raksasa. Ini contoh penjelasan gambarnya. Gambar paling atas ini yang 4.14 ini kayak rangkuman visual dari berbagai tipe erupsi dari yang paling lemah sampai letusan celah atau fissure sampai yang paling dahsyat. Terus yang gambar 4.15 dan 16. Nah, ini dua ini itu menunjukkan contoh nyata tipe Hawaiian dengan lelehan lavanya. Dan tipe Strombolian yang letusannya itu seperti kembang, kembang api di beberapa gunung api, termasuk anak Krakatau. Nah, ini ya, ini Strombolian dan yang ini tuh Hawaiian karena efusif dan yang ini tuh eksplosif. Ini yang gambar 4.17 dan 4.18 ini itu memperlihatkan tipe-tipe khusus seperti tipe Merapi tadi ya, Saint Vincent, Saint Helen yang masing-masing itu punya mekanisme yang unik. Kemudian yang terakhir ada indeks letusan gunung api atau VEI. Jadi, nah untuk ukur seberapa dahsyat sebuah letusan itu ada skalanya yang namanya indeks letusan gunung api atau VEI. Ya, atau VEI itu apa? Volcanic Explosivity Index. Nah, itu pertama kali dikenalin sama Newhall dan Self buat mengukur seberapa besar kekuatan letusan gunung api. Ini semacam kayak skala Richter, tapi untuk gunung api, bukan untuk gempa ya. Skalanya itu dari 0 sampai 8. Jadi makin tinggi angkanya itu makin besar dan destruktif. Misalnya, jadi semakin merusak lah kalau istilahnya levelnya semakin tinggi itu. VEI 0 itu artinya cuma kayak lelehan ya, nggak ada ledakan gitu. Semakin tinggi angkanya, saya makin besar. VI 3 sampai 4 itu sudah tergolong besar sebenarnya. 1 sampai 2 itu masih hitungannya kecil, masih ringan. Kemudian kalau udah VI 5 ke atas, itu letusannya sudah sangat besar dan bisa mempengaruhi iklim global. Saking dahsyatnya. Nah, letusan dahsyat Krakatau tahun 1883 itu skalanya masih V. Oh enggak, masih. Udah VI 6 ya. Dan Tambora pada tahun 1815 itu sudah mencapai VE 7. Yang artinya udah dampaknya itu skalanya udah global ya, saking dahsyatnya. Terus parameter VE itu antara lain volume bahan lontaran, tinggi kolom kolom erupsi, dan seberapa lama letusan itu berlangsung. Oke, nah ini contoh tipe si gunung api. Nah, mungkin kayak gitu dulu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih banyak salah karena juga masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.